Halo malam semuanya. Jadi di sini sekarang saya mau menjelaskan tentang apa yang disebut dengan manajemen perjalanan. Jadi manajemen perjalanan itu dibuat guna untuk mengatur pendakian kalian agar jauh lebih tertata dan jauh lebih teratur. Nah, ini adalah salah satu contoh yang udah saya buat tentang pendakian gunung tahun lalu ke Gunung Gede Pangrango. Nah, rencana perjalanan ini kenapa harus dibuat? Karena biar nanti kalian naik gunung, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan contoh dari transportasi, siapa aja yang ikut, kalian mau kemana, anggaran biayanya berapa. Nah itu semua tuh sudah tercantum ke manajemen perjalanan ini. Nah kalau bisa dilihat di layar, itu yang dibikin adalah ekspedisi pendakian Gunung Gede Pangrango via jalur Putri. Jadi untuk naik ke Gunung Gede Pangrango ini nggak cuma via Putri aja ya, ada via jalur yang lain. Lalu tujuan pendakiannya itu ada Gunung Gede Pangrango dan ini disertakan juga tinggi gunungnya itu ada 3008 meter di atas permukaan laut. Lalu ada tanggal dan durasi pendakian, lalu ada anggota. Nah, untuk anggota ini kalian kan hanya ada 4 orang nih. Sampai sejauh ini ada 4 orang. Nah, masing-masing dari kalian itu diminta untuk membuat manajemen perjalanan. Untuk list anggotanya bebas nih, kan di sini kan sudah tertulis nih tanggung jawabnya. Misalkan di file yang dibuat sama Zuko, Zuko mau jadi ketua anggota atau Zuko mau jadi bendahara nih, itu bebas terserah kalian. Oh ya, sebelum kalian buat itu disclaimer dulu, tolong bikinnya itu di gunung-gunung yang mungkin untuk kita daki ya, misalkan contoh kayak Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Ciremai. Jangan kalian malah milihnya kayak misalkan contoh Gunung Everest gitu kan, itu kayak kurang logis gitu loh. Terus yang akan dibahas itu di manajemen perjalanan pertama adalah overview. Yang kedua ada rute pendakiannya. Terus ada persyaratan, pantangan dan larangan. Terus ada hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pendaki. Terus ada sanksi apabila pendaki itu melanggar. Lalu ada logistik pendakian dan juga adalah anggaran pendakian. Nah, untuk informasi-informasi yang saya dapatkan kali ini itu saya nyarinya di sini nih. Di Gunung Gede itu mereka punya website sendiri. Nah, saya kurang lebih tuh nyari semuanya di sini. Sebenarnya bisa nyari dari sumber-sumber lain, tapi alangkah baiknya kalian nyari ke website yang dibikin resmi untuk tertuju pada gunung itu sendiri. Nah, untuk rute pendakian nih, rute pendakian ini carinya di sini nih. Kalau di Gunung Gede ya, carinya di sini. Lalu jadi dijelasin tuh, kalian tuh misalkan dari base camp. Base camp itu tempat di mana kalian akan menginap sebelum pendakian. Nah, base campnya apa namanya? Lalu jaraknya tidak usah ditulis. Ini estimasi kedatangan, ini estimasi keberangkatan. Nah, lalu ini dimulai nih dari base camp pos pertama, jaraknya berapa? Nah, terus apakah ada mata air? Lalu medan dan karakter jalurnya seperti apa itu bisa kalian lihat sendiri ya. Lalu, nah, persyaratan, pantangan dan larangan sih sama aja ya kurang lebih ya, tapi mungkin ada persyaratan, pantangan atau larangan khusus di gunung ini. Jadi alangkah baiknya kalian ngecek dulu. Lalu jangan lupa untuk misalkan nih kayak gini nih, layanan operator, kayak telepon ini, WhatsApp ini alangkah baiknya kalian bikin aja. Soalnya anggap aja nih kalian suruh bikin proposal deh gitu. Nah, ini lihat sendiri ya, ini angkanya random, nggak mungkin kan orang Indonesia ada pakai ngomong 0263 itu nggak ada. Nah, lalu sama juga hal yang wajib dilakukan oleh pendaki. Nah, sampai sini sampai ke sanksi pendaki itu kalian cari sendiri nih di internet. Nah, kalau logistik pendakian nih misalkan kalian kan 3 hari 2 malam. Nah, makan pagi pertama ini day one nih, makan dari rumah masing-masing. Nah, makan malamnya itu membawa bekal dari rumah masing-masing. Lalu day 2, day 3 bikin contoh kayak seperti ini. Nah, lalu untuk bahan makanannya itu kalian bebas mau bikin apa. Tapi yang diwajibkan itu pertama itu beras, lalu minyak goreng, lalu lauknya kalian mau apa, lalu sama yang terakhir sayurnya. Oh ya jangan lupain bumbunya ya. Sama ini harga kalian bisa cek di Allshop ya berapa atau perkiraan kalian kalau misalkan rumah kalian deket warung bisa cek. Lalu nih untuk perlengkapan pendakian kalian cukup ngikutin aja yang di sini yang udah saya bikinin. Nanti akan ada materi lagi kalian untuk pendalaman tentang manajemen perjalanan ini. Jadi ini cuma tugas aja untuk kalian. Nah,
Terakhir itu kita masuk ke anggaran pendakian. Nah, ini untuk swab antigen karena di zaman sekarang COVID sudah bukan lagi pandemi. Jadi ini kalian nggak usah bikin nih swab antigen. Nah, ini simaksi itu perizinan kalian. Kalian mengurus perizinan untuk naik tuh total untuk jumlah berapa orang. Nah, lalu ini kenapa nih kok pulang pergi biaya transportasinya nol? Karena ini biaya transportasinya ditanggung sama sekolah. Dan kemungkinan besar juga nanti kalian pendakian transportasi itu masih ditanggung oleh sekolah. Nah, untuk biaya logistik ini ya kurang lebih bikin seperti ini aja. Nanti kalau misalkan ada tanya-tanya tinggal ngechat aja di grup ya. Thank you guys.